Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kehadiran tamu spesial nih guys. Perkenalkan, halo brother. Assalamualaikum brother. Masya Allah, ketemu lagi. Makin wow, makin wow. Ini teman-teman nih, ini abang ini nih luar biasa teman-teman. Dia udah punya pengalaman hidup selama sekarang berapa Bang? Sekarang usia 28. Nah, dia udah punya 28 tahun pengalaman sebagai manusia guys. Sebagai manusia ya. Jadi sebelumnya masih di alam lain. Sebelumnya masih di alam lain. Bayangin, lu 29 tahun pengalaman menjalani kehidupan sebagai manusia. Sebagai coba. manusia coba ya. Pasti banyak banget kan yang bisa kita ambil pelajarannya selama 29 tahun hidup. Ya kan? Kalian nggak nyesel deh nontonnya sampai akhir karena bakal banyak yang bakal kita gali dari sini teman-teman. Nah, by the way, Bang Malik ini sekarang sebagai seorang manusia teman-teman, kepala sekolah maksudnya. Kepala sekolah yang bukan sembarang kepala sekolah. Kenapa? Satu, kepala sekolah yang rambutnya botak, masih muda, jenggotnya panjang, kacamatanya ke atas guys. Ini unik gitu, jarang kalian bisa temukan kepala sekolah yang sekece ini. Yo man. Ya kan, plus suka kopi hitam ini pahit loh. Kopi hitam pahit ya. Nah, ngomong tentang kopi bang, kenapa itu suka kopi pahit bang? Kan di luar sana tuh orang banyak yang kopi latte, terus kopi-kopi yang manis banget, banyak coklatnya lah kan, banyak variannya zaman sekarang ya, avocado dan lain sebagainya. Lu kenapa suka kopi pahit yang tanpa gula? Ya itu. Jadi memang saya juga pernah merasakan kopi-kopi manja. Artinya kopi-kopi yang manis, mulai dari kopi latte, kemudian yang seperti kopi kenangan, Starbucks dan yang lain. Ngomong kenangan sama siapa nih kopi? Oh iya dong, sama mantan. Astagfirullah. Nah kemudian karena saya emang orangnya suka ingin tahu arti kehidupan, Dalam guys. jadi saya pikir kopi hitam lah yang selalu cocok untuk menemani kehidupan saya. Jadi ketika saya pusing, saya minum kopi hitam, oh ternyata pahit tapi nikmat ketika dijalanin. Dan ini yang selalu saya sering lakukan dari zaman saya SMA. Hidup dulu. Jadi banyak kegagalan sebelum saya sekarang menjadi seorang manusia. Assalam. Bagi mereka yang tidak tahu gitu, banyak saya itu banyak kegagalan sampai sekarang pun saya merasa saya masih gagal. Tapi masih berproses. Masih berproses. Nah, untuk itulah kopi hitam ini teman yang cocok bagi saya. Jadi ya memang kopi pahit ini teman yang setia ya. Setia Menemani dalam kepahitan. Masuk Jadi Pak saya Ito. selalu sadar. Oke. Jadi Tapi ternyata kepahitan itu membuat kita bagi saya, oh ternyata enak ya kepahitan. Tahu, itu. kepahitan tuh bikin kita jadi melek bang. Oh iya, melek ya. Kita kan biasanya ngantuk minum kopi. Betul. Kalau kopi kan katanya gini, kopi manis kan, kopi itu bikin mengandung kafein ya, Betul. bikin kita melek. Tapi gula, susu itu kan mengandung gula dan mengandung susu. Betul. Yang membuat kita jadi ngantuk. Makanya kan kadang orang makan atau minum kopi plus susu atau gula itu tadinya pengen melek, tapi dia berbenturan bang. Betul. Sehingga merem-melek jadi gini. dia bingung antara pengen melek atau pengen merem ya. Iya. Merem melek gitu. Tapi kembali lagi kopi bang. Baik. Gue jadi belajar nih guys, ternyata kopi pahit, kenapa Bang Malik suka kopi pahit? Dia setia nemenin di dalam kehidupan fase ketika kita sedang pahit. Betul. Dan dia setia loh. Dia didiemin sampai dajjal keluar pun kayaknya nggak akan berubah rasanya. Dan kadang ketika kopinya enak dicampur gula, maka yang kita bilang adalah gulanya Gulanya yang pas. kebanyakan. Yang pas kalau enak. Oh, gulanya yang pas. Ya, kalau misalnya kopinya nggak enak ataupun ini kopinya yang disalahkan. Jadi saya berharap kita ini harus seperti jadi kopi lah, apa-apa ya? disalahkan. Oh, dia nerima kan. Walaupun misalnya ketika nikmat, oh ini gulanya pas, bukan
kopinya kopinya yang nikmat. Padahal hakikat itu adalah di kopinya. Kalau makan gula doang nggak ada kopinya juga nggak enak ya. Maksudnya manis sih, tapi manis kayak gimana Iya gitu betul kan, jadi kan sebenarnya kopi kan yang bikin Oke. rasa khasnya itu di kopi. Hidup kopi? Hidup kopi. Oke. Barangkali mau tahu. endorse kopi boleh. Main itu aja ya. Yang nonton. Oke, nggak apa-apa. Siapa tahu abis ini banyak kopi-kopi bermunculan di sini ya kan. Iya. Banyak bertengger brand-brand kopi. Karena ini bisa dibilang founder of kopi pahit filosofi kan belum ada Karena tuh. dulu juga saya pernah sama kebetulan abang saya juga membuat komunitas majelis kopi juga Majelis tuh. kopi, tapi itu majelisnya beda bang. Kopi. Apa tuh kebanyakannya? Iya. Iya majelis kopi. Kan koprolin perkara inspirasi. Oh, iya. Tapi itu Pernah. ngobrolin bang, bukan koprolin bang. Ngopi ya, itu. Ngopi ya. Kopi bang, kopi Iya bang. iya iya. Astagfirullah, sorry ya guys. Sorry, Rada-rada melenceng dikit, nggak apa-apa lah. Tapi sebenarnya kita juga tidak menyalahkan teman-teman untuk suka kopi-kopi Atau yang teh. lain atau yang rasa. Tapi jujur bang, ini mungkin kita bisa ambil hikmahnya teman-teman. Walaupun Bang Malik ini teman saya, tapi anehnya saya nggak penikmat kopi bro. Saya penikmat teh bang. Tapi kita tetap solid kan selama Solid. ini. Kita nggak pernah ada sesuatu yang membuat kita saling bertenggangan dan apa ya, adu argumen ataupun apa, kita kalau malah ada argumen selalu- biasa Iya. sih. Maksudnya Tapi tetap kita konfrontasi, Iya, konfrontasi Dan yang tetap benar-benar membuat kita kolaborasi, jadi ya. bermusuhan gitu Iya. loh. Dan tetap kolaborasi Dan nggak ya. pernah batu kuhanam kan gitu. belum Jangan. setelah ini mungkin. Oke. Oh jadi filosofi kopi ini sebenarnya dalam banget mananya bro. Dan kalau lu belum tahu seberapa pahitnya kopi ini, atau kalau kalian masalahnya terlalu banyak, problemnya nggak selesai-selesai, coba deh ngomongin kopi pahit. Pasti Minum kopi. lo akan merasakan pahit yang sebenarnya. Minum kopi, ambil air wudhu tengah malam itu lebih mantap. Habis itu Sholat. buat tidur lagi ya. Oke. Terus kopinya buat apa bang? Kan buat syarat Oh, dong. buat syarat. Temennya. Kirain buat diminum. Kan udah duluan minum dulu terus wudhu, terus sholat. Oh gitu. Jadi supaya sholatnya khusyuk. Teman-teman kalau sholat malam nggak ketiduran gitu, ya kan? Kuat sampai subuh. Kuat sampai subuh, gila subuh ketiduran. Kacau Itu dulu juga. saya, tapi sekarang sama. Oke, bang. Ya. Lo kan kepala sekolah milenial nih. Tapi percaya nggak saya kepala sekolah? Kece. Kalau nggak percaya, lihat ntar lah SK-nya. Tuh. Lu harus percaya sih, kan gua gak pernah bohong. Mana mungkin saya mengundang narasumber yang fake gitu loh. Selama pengalaman jadi kepala sekolah deh bang. Zaman sekarang itu kan anak-anak bele-bele kan kalau kata ente ya nggak. Itu maksudnya gimana dan lu mengatasinya gimana gitu loh. Tolong jelasin dong bang, anak sekolah sekarang kan gua praktisi HR nih, karena channel kita juga HR Nominal jelas HR gitu loh. Iya. Dan memang problem teman-teman HR kalau saya banyak diskusi itu kebanyakan satu bang, di attitude. Nah, ente sebelum pasal ngapain aja coba? Jadi tidak lepas dari perkembangan zaman teknologi, di mana sosiologi dunia ini mulai berubah. Bukan hanya dari anak-anak, tetapi orang tua juga. Di mana kita bahas orang tua dulu ya. Oke, Saya orang suka tua. yang kita komprehensif kan, Tapi holistik. sebelum ke sana kita juga pastikan ke teman-teman, karena ini banyak yang milenial kan. Ya. Dia kan suatu saat juga balik Iya, orang tua. pasti, Makanya penting juga Pasti. memahami hal ini gitu loh. Pasti. Yang pertama adalah orang tua. Pertama itu adalah orang tua. Sorry bang, saya potong bentar. Apakah orang tua tidak boleh jadi tua bang? Oh sebenarnya boleh, cuman Iya. hanya panggilan saja orang tua. Oh, oke, baik. Meluruskan, Meluruskan, takutnya ya. nanti belok kan jadi Belok, lurus. ya, baik. Balik lagi ke orang Kembali tua. ke orang tua. Orang tua sekarang itu banyak yang hanya menitipkan anak ke sekolah. Berarti Pada- sekolah penitipan dong bang. Betul. Itu argunya jalan nggak bang? Jalan per bulan ada SPP. Jadi sebenarnya fungsi SPP itu buat penitipan anak. Enggak, maksudnya gini. Oh, oke. Maksudnya itu jangan sampai hanya menitipkan anak di sekolah saja terus Seharusnya tidak ikut ada bekalnya juga. pendidikan. Oh, Tidak, artinya tidak
tidak ikut serta mendidik anak. Jadi udah cukup anak dikasih bekal saja, berangkat, habis itu saya serahkan ke sekolah. Tidak bisa seperti itu. Yang seharusnya pertama, tetap pembinaan yang pertama atau madrasah yang pertama adalah orang tua. Madrasatul ula namanya. Madrasatul ula di situ. Oke, jadi orang tua itu madrasatul ula, guys. Kalau lu jadi orang tua, madrasatul ula itu artinya adalah sekolah ula. Nah, sekolah awal, sekolah yang dini gitu loh. Bahkan kalau saya jadi menteri, ya Menteri mudah-mudahan apa? menteri pendidikan. Keren menteri pemberdayaan orang tua. Iya, Ya. saya wajibkan nanti setiap Sabtu Minggu orang tua yang gantian datang ke sekolah. Lah kan libur, Bang. Iya kan, makanya yang sekolahnya orang tua. Ngapain dia sekolah? Ya kita kasih pendidikan, edukasi ke orang tua, karena tadi dengan terkikisnya oleh Tapi zaman. pasti kurikulumnya beda dong. Beda. Lebih ke buka mindset. Iya, ya. kurikulumnya lebih ke arah psikologis anak. Anak TK tuh nggak usah belajar membaca lah. Belajar main Belajar aja ya. tentang adab, norma, sosialisasi, betul. Gitu. Entar juga kalau baca dengan sendirinya bisa. Bisa. Kemudian SD, anak SD itu belajarnya ya Coding. jangan tinggi-tinggi Bikin lah, robot. tapi belajar menghargai, menghormati, Empati. empati. Nah SMP mulai tuh mencari apa yang dia sukai, passion dia apa. Bahkan nanti SMA atau SMK dia nggak bingung lagi. Nggak bingung sebagai orang. Nah karena gini nih mas, Oke, oke. kalau dulu zaman pendidikan kita itu diwajibkan untuk semua belajar harus bisa, betul nggak? Semua mata pelajaran Semua. ya yang seabrek itu ya. Bisa abrek gitu. Padahal pas dulu juga Cuman juga satu, kan? iya cuman satu. Apa? Cuman satu yang kita misal dipelajari. Contoh kan banyak yang kita harus belajar, harus bisa matematika, harus bisa apa? Sejarah, fisika, Nah, geografi. menjahit apa? Contoh kalau ekonomi. sekarang di dunia perusahaan juga kan ada orang yang hanya tugasnya mendesain doang, menjahit doang. Jadi sekarang tuh Supaya lebih ke expert, arah ya. spesialisasi sebenarnya. Bukan mesti, kalau kita memang zaman dulu belum ada teknologi, maka kita harus bisa banyak. Tapi sekarang ada banyak teknologi, kita harus menjadi spesialisasi. Mau setuju apa PR, tidak? Yang saya lihat seperti itu. Misalnya kan di industri, Setuju sih gua, Bang. ya kan, maksudnya hanya motong-motong. Paling gampang deh, terus. paling gampang gini. Kalau kita buka loker dari perusahaan, Iya. info lowongan kerja, itu kan biasanya dicari. Mengendarai tank. Nah, kalau ya ini lucu juga sih. Kalau misalkan di luar kan info loker buat desain grafis, ya Iya. udah lu bisa tools desain grafis, Iya. oke, selesai. Oke, selesai. Kadang-kadang kalau di kita tuh butuh orang misalnya Orang. desain grafis, kualifikasi, harus bisa Photoshop, Corel Draw dan lain-lain, tools segala macam tools desain, terus Iya. harus punya sabu putih genjutsu, ya kan, harus lulus ujian Junin, ya kan, harus bisa bawa tank tempur, Tank tempur. bawa bisa gunain AK-47, Nah, itu bisa bawa Sukhoi F-21 misalnya. relasinya itu- kan kemana ya? Tapi yang sebenarnya terjadi tuh kalau kita lihat loker tuh selalu ada misalnya nih Itu mungkin dari teman-teman dicari saya. lulusan psikologi Iya. atau SDM jurusan psikologi, itu sebenarnya udah terspesifikasi, tapi terspesifikasinya ketika di bangku kuliah gitu loh. Akhirnya mungkin ya karena di kuliah aja spesifikasinya nggak benar-benar ahli di situ, makanya masih butuh yang namanya pengalaman. Cuman yang jadi problem kadang kasihan juga kalau misalkan nih, contoh nih, abang lulus kuliah, terus saya interview nih, saya nanya kan, bang, lu pengalaman berapa lama gitu, terus kan abang jawab, Fresh graduate. saya masih fresh graduate, saya butuhnya pengalaman. Lah kan Orang mau kerja, saya mau kerja, kalau nggak dikasih kesempatan gimana saya punya pengalaman gitu. Ini sebenarnya yang salah siapanya sih, ART-nya, yang salah perusahaannya, atau yang salah kenapa ada manusia di muka bumi ini gitu, atau gimana saya juga menurut saya? pusing kalau ditanya begitu mah belum ketaikan saya juga. Oh ke situ. gitu. Tapi pada intinya ya kita sebagai manusia harus selalu bergerak gitu kan. Kalau tidak bergerak maka Diem. diam. Ketika diam kita akan Nggak bergerak. lumut. Contoh batu, kalau batu dia bergerak nggak akan ditumbuhi lumut. Artinya segala sesuatu kalau tidak bergerak akan Sorry berlumut. bang, batu geraknya bang. Ada batu gerak, Gimana caranya? ada. Di mana? Kalau misalnya di Tapi ada sih di gurun pasir bang. Anda Iya. pernah lihat tuh? Ada namanya
bla 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 rock gitu. Kayaknya kita ini genre baru ya, ini nggak jelas genre kita ini dari motivasi kemana-mana kan kayaknya nggak tahu ya, bagus juga kali ya, belum ada ya. Ya nggak apa-apa Barangkali lah. ketemu segmennya orang yang Oke, suka gitu ya. bisa. Kan kita intinya adalah ngopi. Kopi kan, ngobrolin perkara yang inspiratif, Bang. Kan ente memang selain kepala sekolah milenial kan juga sebagai seorang inspirator. Orang lihat nih dari kamera yang dari antum kayak gini aja udah. Saya dosen, gini-gini juga saya dosen loh. Oh, dosen. Dosen. Lo tau nggak perbedaan dosen, guru sama yang lain? Guru sama dosen aja deh. Guru ya. Kalau guru itu lebih ke arah ke mental. Kalau dosen hanya mengajar sebenarnya. Kalau dosen itu bang, tanggung jawabnya sedus, bayarannya sesen. Oh, iya. boleh. Kalau guru, tanggung jawabnya besar, gajinya kecil. Kalau gagal, dimarah-marahin, dimaki-maki. Ya itulah problematika di kita ya bang ya. Tapi apa bener bang, anak-anak sekarang itu bandel-bandel bang? Bandel itu dalam artian apa nih? Susah dikasih tahu, maunya tempe misalnya. Ini tahu nih, nggak mau sama tempe. Apaan nih tahu? Lu nggak boleh ngasih tahu saya, namanya tempe gitu. Ya seberani itu gitu loh. Kalau ke arah situ sih enggak, menurut saya hampir sama. Cuman lebih ke arah tadi hilangnya kesadaran, attitude itu aja sih. Tapi kalau ketika kita sudah ada poin, mereka pasti mau. Tapi yang menjadi poin adalah mereka itu lebih nalarnya itu nggak kayak kita zaman dahulu. Contoh, zaman dulu kita tolong ambilin sapu, ketika nggak ada dia bakal nyari ke kelas lain minjem ya. Kalau anak sekarang tolong ambilin sapu, di kelasnya nggak ada pak, sapunya nggak ada, padahal kan harusnya dia mikir oh harusnya nyari minjem, yang penting ada sapu. Lebih ke arah situ sih bang. Kalau untuk bandel mungkin Inisiatifnya sama. kurang Ya berarti betul, ya? berarti inisiatif ya. Inisiatif. Arah inisiatif yang kurang itu arah inisiatif. Itu kalau di profesional bisa diistilahkan dia itu nggak inovatif bang. Sorry, dia bukan seorang tipe problem solver. Bukan. Jadi ada problem, dia nggak berusaha untuk mencari solusinya dari masalah yang ada. Kan masalahnya kan nggak ada sapu. Ya seharusnya dia berusaha berpikir untuk menemukan solusi gimana caranya sapu itu jadi ada. Iya betul. Ya kan? Seperti itu. Dan ini juga mempengaruhi mungkin pola pikir dia ketika dia lulus. Misalnya ada persoalan yang sulit, dia pusing, nyerah. Ada persoalan yang rumit, dia pusing, nyerah. Padahal seharusnya kalau udah terbiasa dengan pola pikir yang oh ini masalah nih, gue harus cari tahu caranya supaya masalah ini selesai. Seperti itu kan? Betul itu. Sangat betul. Kembali kopi dulu. Kembali ke kopi ya. Tapi gini bang, ngomong soal kopi, kadang itu peran gula itu juga berpengaruh penting ya. Dalam hal sisi teknis dan filosofis. Kita bukan ngomong masalah efek dari gula, kandungan zatnya itu sendiri, tapi lebih ke salah teknis dan filosofisnya. Kan kalau kebanyakan gula itu biasanya bilangnya apa? Ah ini terlalu manis nih, gulanya kebanyakan. Ini berlaku bukan hanya di dunia perkopian aja sih, pertehan, kopinya nggak enak. Yang lainnya itu juga sama. Gitu. Kalau misalkan terlalu manis dia nyalain gulanya, ini gulanya terlalu banyak nih, kemanisan, gulanya kurang. Ini buat orang yang dalam tanda kutip pencinta kopi KW sih, karena kalau pencinta kopi original kayak abang nih kan maunya yang benar-benar kopinya tuh original nggak pakai gula. Nah pencinta kopi KW ini rada-rada bang, dia karena dia KW ya, jadi kan kurang begitu mendalami dari sisi teknis dan filosofi dari sebuah perkopian itu sendiri. Sehingga ketika gula kebanyakan dia nyalin gula. Gula ini kebanyakan tau, jadi kemanisan. Kalau gulanya kurang nih, jadi kurang manis. Tapi kalau pas, wah nih kopi nikmati banget. Jadi dia selalu nyalain gula bang. Kalau abang kan nggak mungkin nyalain gula, karena menikmati kopi sendiri aja udah tanpa gula gitu. Nah, pesan buat para pencinta kopi KW yang seperti itu, bang.
yang suka nyalahin gula. nyalahin gula, bahwa sesungguhnya Padahal seharusnya kopi itu kalau memang lu pencinta kopi original ya nggak perlu gula gitu loh. Jadi kalau nggak perlu gula kan nggak perlu nyalahin juga dong. Kasihan kan si gula bang, dia jadi minder kalau ketemu kopi, ketemu teh juga nggak enak, ketemu martabak juga segan karena saling dulu bang. betul. Memang berat juga ya kalau Jadi gula. saya tipikal orang yang tidak mau memaksakan kehendak orang juga. Cuman saya ingin menyampaikan kepada yang tadi abang mentionkan bahwa cobalah kita itu belajar tentang diri kita sendiri. Untuk apa kita diciptakan, atau untuk apa gula guys. diciptakan, untuk apa kopi diciptakan. Bahwa sesungguhnya kita di dunia ini adalah diciptakan itu untuk alam, menjadi pemimpin bagi alam semesta. Itu manusia ya. Manusia. Nah, terkait dengan tadi gula, maka cobalah kita memahami hakikat dari kopi yang sesungguhnya. Nah, terkait dengan nanti kita sudah mengetahui, oh ternyata memang kopi ini tujuannya seperti ini dan seperti apa, maka kita akan mudah nanti untuk bisa menikmati kehidupan ini walau tanpa gula sekalipun akhirnya. Jadi gula tidak menjadi sebab ataupun alasan salah kita, karena kita sudah tahu memang kopi itu diciptakan seperti itu. Memang agak dalam ini. Dan di luar kendali kita untuk menentukan apakah kopi itu harus rasanya berubah Iya. jadi seperti ini atau seperti Iya, itu, karena itu nggak di ada luar- masalah, nonsen. Oh, oke. Jadi gue ingat sebuah motivasi lah atau hal yang berkaitan dengan hal kayak gini bang. Apa tuh? Jadi kadang-kadang tuh orang bukan fokus pada apa yang bisa dia lakukan, Oh iya betul. tapi lebih banyak fokus pada apa yang tidak dia bisa lakukan. Misalnya, itu close. ah, ini masalah sudut pandang sih Iya, ya, masalah mindset. Ya kan ada orang misalkan dia itu tidak fokus pada tujuannya, tapi malah fokus pada masalah. Tapi sayangnya dia tidak berusaha untuk mencari solusi dari masalah yang ada. Misal dia mau pergi sekolah atau pergi kerja, terus Itu tuh. hujan. Dia malah berpikir, ah kenapa hujan sih, kan gue Nah, jadi nggak bisa sekolah. Kalau kita naikkan ke level tinggi, Jadi bahwa kita bisa melakukan hal apapun Asal kita punya asal kita mindset yang mau. benar dan mau. Satu intinya mau. Bisa nggak kita ngelanjut kuliah? Bisa. Ya, intinya satu mau. Bisa nggak kita ini? Bisa, gitu kan? Bahkan jadi Power Rangers merah bisa. Bisa. Ultraman. Intinya satu, mau apa nggak mau? Jadi Ultraman bisa. Bisa pak. Spiderman. Semua bisa pak. Iron Man. Bisa pak. Sailor Moon. Bisa. Sailor Moon bisa Bisa. ya. Kan kita wakilin, minta ke Oh, teman untuk baik. diwakilin pak. Jadi intinya kita itu bisa kalau kita mau gitu. Masalahnya dari kita Banyak tadi orang pak, yang mindsetnya kita tidak udah mau, iya kita udah mental fokusnya tempe. betul. Nah inilah makanya saya men-challenge minum kopi itu gitu. Supaya terbiasa dengan tantangan yang Tantangan- pahit-pahit, tidak tantangan mengenakan, pahit, tidak menyenangkan. Iya, jadi sadar terus anjir. Gue jadi ingat Pahit sebuah ya filosofi kopi bang. Itu kan. Jadi bisa semua itu. ini guys, kalau misalkan lu pengen hidupnya gampang, lu harus berani mengambil pilihan-pilihan yang sulit. Nah, iya. Kalau lu pengen hidupnya sulit ya silahkan lu ambil pilihan-pilihan Yang gampang. gampang. Contoh misalnya pilihan sulit, lu bangun tidur pagi banget, sulit apa gampang? Sulit ya. Sulit. Nah lu harus ambil pilihan itu, bangun tidur pagi banget, terus lu sholat subuh tepat waktu atau sholat tahajud dulu, Pokoknya produktif olahraga, deh, kita baca produktif. buku, itu sulit banget gitu loh. Bahkan yang sudah sukses itu siapa pak? Katakanlah sekarang Bill Gates. Bill Gates itu setiap hari minimal 4 jam baca buku. Wah, 4 jam, Pak Pak. Prabowo minimal tidur di atas jam 12 pak. Ngapain? Iya itu dia. Baca buku. Ya baca-baca buku dan yang Soalnya lainnya. kalau cuma tidur di atas 12 juga banyak bang. Betul. Main game. Tapi kan kelihatan juga dari karya-karya atau langkah-langkahnya. Maka saya ini sebenarnya bukan sukses ketika saya jadi kepala sekolah. Tapi saya ini sukses ketika saya jadi sudah manusia. belajar, Oh. merasakan kepahitnya itu. Proses. Bukan saya sekarang udah sukses, belum. Tapi berproses. Tapi berproses dari konsistensi saya selama Fokus saya pada menjalan- proses pada yang proses, dijalani. itulah kunci. kuncinya. Oh, itu kuncinya. Kuncinya karena saya memahami. Jadi no nggak shortcut ada for yang success. no shortcut For for success. success. Nggak Jadi tidak ada ada jalan jalan pintas. pintas menuju kesuksesan. Pasti jalannya itu Pasti. berliku ya, Iya. berpanjang, Wah, lebih lagi itu berkorban. Lebih dari itu. berkorban, Lebih. Berdarah-darah, Pak. berdarah-darah ya, Betul, Pak. tulang di banting-banting, Betul. keringat diperes-peres, Betul. bahkan keringat darah. Iya, betul, Pak. Jadi intinya
pahamilah diri kita sendiri sebagaimana kita orang tua memahami kita. Jangan lupa pesan orang tua. Ya, ini juga perlu teman-teman perhatiin tuh. Jangan sampai teman-teman nyesel kayak abang kita nih, karena dulu nggak dengerin kata-kata orang tua, guys. Jadi ya kita pahami. Jangan sampai mereka teman-teman yang menonton video ini juga nyesel ya, karena dia pernah dengerin apa kata-kata guru orang tua. Jadi dia bingung mau ngapain, bang. Kan dia nggak denger, jadi dia bingung mau ngapain. Karena kan nggak tahu. Iya, karena dia sempat nggak dengerin. Maka kita harus tahu diri kita dan kerjakan totalitas, dan tambahannya suplemennya kita dengerin dari orang tua dan sering-sering berkumpul sama orang-orang yang memang dia mau maju ke depan. Oke, brother, kita lanjut lagi next time. Oke. Ini cukup bisa mengguncang Mudah-mudahan dunia per pola pikiran, dunia per filosofi kopian dari video ini. Oke, bang, thank you. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya ya. Lu jangan kawok ya. Kalau di channel YouTube Bayar Milenial ya. Bareng. Oke, guys, thank you guys. Thank you.